Halo Greener, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang membersihkan peralatan restoran ya. Pasti selain kita mempelajari tentang bagaimana cara melayani tamu, menyajikan makanan, tentunya juga kita harus mengetahui bagaimana caranya membersihkan peralatan restoran. Karena setelah menyajikan makanan, sisa-sisa makanan tamu yang kotor atau sisa piring yang sudah digunakan oleh tamu tentunya harus dibersihkan ya. Bagaimana caranya? Mari kita simak berikut ini. Oke, membersihkan peralatan restoran. Pada dasarnya, penyucian atau pembersihan atau washing perabotan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu washing by mesin dan washing by hand ya. Sering kita sebut dengan manual washing atau washing by hand. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang washing by mesin. Oke, washing by mesin. Dalam proses penyucian ini, semua jenis alat-alat yang dipergunakan di restoran, bar, room service, dan outlet yang lain dicuci dengan menggunakan mesin. Biasanya di hotel-hotel yang besar ya, yang memiliki kapasitas kamar 100 kamar ke atas ya, umumnya menggunakan dua jenis mesin ya. Dua jenis mesin ini yang satunya dengan yang lainnya dibedakan atas cara kerja mesin ya, dan jenis alat-alat yang bisa dibersihkan melalui proses pembersihan. Di dalamnya masing-masing mesin tersebut, yang pertama ada yang namanya glass washing mesin ya. Yang kedua ada namanya dishwashing mesin. Apa itu? Ayo kita simak. Glass washing mesin ini yaitu mesin yang khusus dipergunakan untuk membersihkan segala jenis glassware ya. Oke, bahan pembersih yang digunakan untuk mesin ini hanya air panas. Nah, itu kalau glass washing mesin. Khusus untuk mencuci gelas. Nah, gelas saja ya. Apakah piring boleh? Tidak, hanya gelas saja ya. Oke, selanjutnya adalah dishwashing mesin, yaitu mesin yang digunakan untuk membersihkan hampir semua jenis alat-alat yang ada di restoran. Ya, alat tersebut apa saja? Chinaware bisa. Chinaware itu semua yang berbahan dari keramik ya, piring, soup bowl, saucer, cup. Nah, itu semua bisa dicuci di sana. Ada glassware juga bisa. Nah, glassware semua jenis gelas bisa juga dicuci di dishwash mesin ini. Silverware juga bisa ya. Dan beberapa alat lainnya seperti tray, salt paper shaker dan sebagainya juga bisa dicuci di dishwashing mesin ya. Oke, next kita akan lanjut lagi tentang dishwashing mesin ya. Dishwashing mesin ini seperti gambar berikut. Nah, di gambar berikut ini namanya 3-zone dishwashing mesin. 3-zone dishwashing mesin ya. Di mana masing-masingnya memiliki fungsinya ya. Kalian lihat di gambar paling kiri, nah itu adalah ada water spray ya. Water spray itu adalah air semprotan ya. Di mana apabila menemukan piring yang kotor, masih ada sisa makanan, itu akan disemprot di sana. Oke, setelah disemprot bersih akan dikumpulkan. Dinner plate akan dikumpulkan dengan dinner plate, dessert plate akan dikumpulkan dengan dessert plate, pengelompokan ya, sehingga nantinya ketika mencuci dimasukkan ke mesin itu ya, prosesnya gampang. Gampang ini maksudnya setelah dia kering, dia akan dikelompokkan lagi menurut kelompoknya masing-masing ya. Sehingga tidak ada piring besar, piring kecil, sup nyampur di sana, bukan seperti itu. Jadi biar gampang cara operasionalnya ya. Oke, bisa lanjut lagi. Trison dishwashing mesin ini yang gambar paling kiri ada water spray ya. Itu semua jenis material yang masih kotor akan di-spray di sana sehingga nanti ketika masukkan di mesin biar mudah untuk dicuci ya. Oke. Di dalam mesin itu ada wash atau mencuci.
ada mesin khusus untuk mencuci. Habis itu ada rinse atau yang membilas. Setelah dicuci di mesin tersebut, dibilas. Setelah itu ada blower di dalamnya untuk mengeringkan jenis material yang setelah dicuci. Ya, oke. Setelah itu ada pojok kanan. Nah, itu adalah setelah keluar dari mesin tersebut semua akan merapat di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita akan ambil dan taruh di tempatnya yang seharusnya ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah pre-washing zone. Nah, itu bagian proses pencucian ya, di mana peralatan yang dicuci disemprot secara otomatis dengan air ya. Habis itu ada main washing atau zone kelanjutan dari pre-washing ya, di mana alat-alat yang sudah disemprot akan dicuci bersih sebersih-bersihnya dengan penyemprotan air panas. Setelah ada rinsing, ya, rinsing ini berfungsi untuk membersihkan sisa sabun yang melekat ya. Wash, rinse, membilas ya, membilas ya. Itu cara kerjanya seperti yang Mister jelaskan di awal ya. Nah, berikutnya ada namanya single tank dishwashing machine. Oke. Single tank dishwashing machine ini memiliki dua fungsi, yaitu wash dan rinse, mencuci dan membilas. Nah, oke, setelah dicuci dibilas sama juga ya. Sebelum dimasukkan ke mesin ini juga harus dibuang sisa makanan secara maksimal, disemprot dengan water spray dan baru dimasukkan ke mesin ini ya. Oke, untuk mempermudah mesin mencuci dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, setelah menggunakan mesin, sekarang kita akan menjelaskan tentang washing by hand atau yang manual washing ya. Oke, washing by hand, peralatan dan supplies yang dibutuhkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk mencuci secara manual atau secara menggunakan tangan. Yang pertama adalah sink washing tub. Diperlukan tempatnya ya. Itu tubnya dengan airnya ya. Habis itu sponge atau karet busa. Nah, itu dibutuhkan. And then hand brush, sikat ya, sikat tangan ya. Untuk menyikat-nyikat kotoran yang membandel ya. Ada yang sikat yang keras, ada juga sikat yang soft atau yang lembut ya. Habis itu soft cotton cloth. Nah, soft cotton cloth ini digunakan untuk ketika semua material sudah dicuci, dibersihkan, itu digunakan untuk mempolis dan mengelap ya. Habis itu keranjang atau basket ya. Keranjang ini digunakan untuk mentransfer material-material yang sudah dicuci, dibersihkan ke tempatnya. Habis itu garbage can atau tempat sampah. Nah, itu fungsinya untuk ketika tamu yang sudah selesai makan, kemungkinan ada makanan yang tersisa di piring-piring. Nah, itu dibuang di tempat sampah. Makanya perlu tempat sampah ya. Water, air ya, perlu banget air ya, karena air itu untuk mencuci, membilas dan mensanitize ya. Nah, begitu air. Tentunya juga membutuhkan sabun atau sup ya, yang khusus untuk mencuci peralatan-peralatan di restoran ya. Oke, begitu tentang pelajaran hari ini tentang cara mencuci perabotan ya. Oke, yang bisa Mister simpulkan tentang materi ini adalah cara mencuci itu ada dua, mesin dan menggunakan tangan ya. Oke, kalau menggunakan tangan pastinya harus memiliki peralatan yang dibutuhkan, sudah bisa jelaskan juga. Dan kalau menggunakan mesin ya sama, kita harus tahu cara mengoperasionalkan ya dan bagaimana fungsinya. Oke, begitu. Seandainya ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar dan tetap semangat.